Hai, selamat datang lagi. Saya Jimmy Susanto. Ini lanjutan seri ke berikutnya, Law of Attraction, sesi kedua, membahas ilmu pengetahuan di belakang dari Law of Attraction. Saya akan membahas berdasarkan keilmuan yang saya pelajari dari Michael Losier. Ini bukunya yang sudah dalam bahasa Indonesia. Kalau mau beli nanti bisa hubungin saya karena saya sebagai penerbitnya juga. Sesi kedua ini adalah ilmu di balik ilmu Law of Attraction itu sendiri. Jadi menurut Michael Losier adalah uh, ilmu ini adalah sesuatu yang memang ada sainsnya. Makin saya cari tahu ada pengetahuannya, ada namanya RAS atau Reticular Activation System. Sebelumnya, sebelum saya membahas RAS, saya memberitahu bahwa cara kerja dari Law of Attraction atau definisi cara kerjanya dia adalah I attract into my life and my business whatever I give my attention, my energy and my focus into my life, whether it's positive or negative. Itu bahasa Inggrisnya. Diterjemahkan adalah saya menarik apapun dan segalanya yang saya berikan perhatian, berikan energi, dan berikan fokus, baik itu kepada bisnis saya maupun hidup saya, baik itu positif maupun negatif. Jadi itu dalam bentuk kata-kata. Nah, dibalik lagi ke Science of Reticular Activation System. Jadi di otak kita ada fungsi yang disebut RAS. Nanti akan saya kirimkan foto di bagian mananya otak itu. Jadi ada fungsi kecil yang bisa kita berikan bahwa apapun yang kita berikan perhatian itu, baik itu kita pikiran maupun ucapan ataupun apa yang kita lihat, apa yang kita berikan makna, itu akan menarik ke kita. Jadi itu pun makin saya pelajari bahwa neuroscience juga, kebetulan istri saya dokter, jadi dia sering konfirmasi juga bahwa memang ada fungsi otak kecil di sana, tapi di dunia medis tidak terlalu banyak, tapi di neuroscience banyak dibahas bagaimana reticular activation system itu, RAS tersebut dapat berguna untuk menarik itu Anda. Dan di sana akan diketahui bahwa RAS itu mengatur bagaimana kerja Anda, bagaimana mengatur tidur Anda, mengatur dia juga memfilter apa yang Anda ingin lihat, apa yang Anda ingin berikan perhatian. Banyak yang sering diberikan contoh adalah bagaimana jika Anda di tengah jalan memperhatikan jalanan, tapi Anda coba berikan perhatian sedikit jika Anda mau fokus ke mobil-mobil tertentu. Saya pernah sekali lagi sesi coaching, kebetulan orang yang saya coaching dia berhadapan ke jalan sedangkan saya lihat ke dalam. Dia bilang, kok kebetulan saya coaching di Kelapa Gading, kok di Kelapa Gading banyak banget Mercy-nya ya, mobil Mercy. Jadi setiap kali dia lagi sesi sama saya, kok nih mobilnya Mercy aneh-aneh mulu ya, modelnya antik-antik dan bagus-bagus, karena dia memberikan perhatian, energi, dan fokus terhadap mobil yang lewat, dan kebetulan makin banyak lah mobil Mercy tersebut. Itu hal yang terjadi dengan kita, apa yang kita berikan perhatian. Kalau Anda di jalan raya, paling simpel bilang kalau kita lagi mau bahas mobil sesuatu, nanti tiba-tiba nongol lagi. Sebenarnya memang itu sudah ada di jalan, cuman dengan Anda memberikan perhatian, Anda memberikan energi yang lebih banyak, maka itu pun lebih nongol. Dan bagaimana konsepnya kepada Law of Attraction. Nah, itu yang akan kita dibahas. Jadi kali ini video ini akan saya lebih panjang sedikit karena timer sudah menunjukkan 4 menit. Kita akan expand ke 10 menit. Jadi gimana cara kerjanya Law of Attraction? Tadi saya udah bilang dia menarik apapun dan segalanya. Anything and everything yang kamu berikan perhatian, energi, dan fokus. Ya. Nah, jadi ada dari yang saya pelajarin dari Michael Losier, ada namanya siklus. Ya, menurut siklus yang kita untuk menarik apa yang kita ingin suka. Jadi siklus yang pertama adalah kita memperhatikan apa yang kita punya. Kita perhatikan apa yang kita punya saat ini. Ya, bagaimana kondisi ini, baik itu positif atau negatif. Saya akan memberikan konsepnya dulu. Siklus pertama adalah bagaimana apa yang Anda punya, apa yang kita miliki, itu siklus pertama. Dengan kita menganalisa, dengan kita memperhatikan, kita mengobservasi apa yang kita punya di siklus pertama, kemudian masuk ke siklus kedua. Siklus kedua apa?
Siklus kedua adalah kita bisa tahu dan bagaimana Anda mengirimkan vibrasi. Jadi menurut Michael Losier adalah dengan Anda memperhatikan apa yang Anda punya, mengobservasi yang apa Anda punya, Anda mengirimkan signal, mengirimkan vibrasi, atau istilahnya mengirimkan frekuensi. Jadi itu siklus kedua. Anda memperhatikan, itu siklus pertama, dengan Anda memperhatikan, mengamati, Anda mengirimkan signal. Ya, mengirimkan signal atau mengirimkan vibrasi, baik itu positif ataupun negatif. Nah, masuk lagi ke siklus 3. Begitu Anda mengirimkan vibrasi, jadi nanti di alam semesta atau saya bilang universe itu akan merespon, atau law of attraction akan merespon vibrasi yang Anda kirim. Nah, ini kan cukup menarik ya. Siklus pertama, Anda mengobservasi apa yang Anda miliki. Nah, dengan Anda mengobservasi yang Anda miliki saat ini, Anda mengirimkan signal. Ya, mengirimkan signal apa yang Anda punya, dan siklus ketiga berikutnya adalah law of attraction atau universe atau alam semesta akan merespon apapun yang Anda kirimkan. Nah, dan akhirnya siklus keempat. Ya, ini siklusnya kayak begitu. Siklus keempat adalah law of attraction akan merespon ya secara apapun yang Anda pikirkan, baik itu positif negatif. Kita ambil contoh satu. Misalnya kita lagi pikirin yang negatif ya. Kita amatin apa yang terjadi pada bisnis ini, apa yang terjadi pada hidup ini, Anda negatif. Lama-lama kok makin kedapetan ya, yang kayak beginian mulu ya. Makin lama makin surut. Jadi ada siklusnya tersebut. Jika yang pertama Anda pastikan bahwa Anda mengamatinya. Begitu Anda mengamatinya, Anda harus tahu dulu apakah itu positif atau negatif. Ya. Kedua, masuk ke siklus yang kedua, Anda lihat dulu. Ya. Jadi Anda sudah melihat, Anda memperhatikan, Anda mengirim signal. Akhirnya alam semesta pun akan melakukan dan menerima ya. Habis itu keempat dia akan mengirim. Ya. Begitu mengirim akan balik lagi ke siklus pertama, Anda melakukan apa yang Anda lihat, apa yang dengar, Anda perhatikan. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Siklus itu akan mempengaruhi bagaimana Anda bekerja. Bagaimana Anda akan berpikir, jadi akan dengan menarik lebih banyak. Jadi perhatikan kalau orang yang makin negatif, dia akan makin kepusaran ke bawah arus, dan siklus itu, 4 siklus itu nanti dia akan memperhatikan. Jadi saya punya case lagi, contohnya misalnya ada satu klien yang waktu dulu banget saya tangani. Dia berpikir pacaran kenapa dengan orang-orang, kebetulan ini klien saya wanita, dia bilang kenapa saya bisa pacaran sama orang-orang yang sudah punya suami. Ya, berputar-putar dia punya 3-4 pacar, itu suami orang semua, yang ketahuannya akhirnya suami orang semua. Dan saya berikan tips-tipsnya, cuman ya saya belum tahu lagi saat ini gimana. Dan kalau dia bisa merubah vibrasinya, apa yang dia pikirkan, dia bilang, ya gue maunya apa gitu harusnya. Nah, itu akan kita bahas sedikit lagi, bagaimana untuk mengatasinya jika Anda mempunyai siklus pengamatan terhadap observasi Anda yang negatif. Gimana Anda bisa merubahnya untuk menjadi putaran atau siklus yang memberikan energi positif. Jadi Anda mengupas yang negatifnya menjadi positif. So, ini videonya wrap up. Jadi ilmu di balik law of attraction adalah science-nya adalah dari electrical system, yaitu neuroscience ada di otak kita. Jadi memang itu sudah ada, tinggal gimana nanti kita mengatasinya. Oke, tunggu saya di video selanjutnya, akan kita bahas lebih banyak bagaimana law of attraction. Terima kasih.